Recording complete. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Para imam dan ahli Taurat mengajar berdasarkan tradisi dan hukum Musa yang ketat dan menganggap Yesus sebagai ancaman besar terhadap otoritas mereka atas orang Yahudi. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah dan bukan hasil dari ketaatan semata terhadap ajaran yang ditetapkan oleh para imam dan ahli Taurat. Keadaan demikian masih terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Persoalan sentimen kebencian berbau rasial dan agama, berita-berita hoax, korupsi, tindakan terorisme, narkoba, kesenjangan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan masih banyak permasalahan sosial lain lagi. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap dapat memelihara iman kita agar kita beroleh keselamatan di tengah keadaan masyarakat saat ini? Apakah kita mampu berdiri tegak seperti Yesus di hadapan Pilatus? Ataukah kita terbawa arus hedonisme dunia demi kepentingan pribadi dan meninggalkan Yesus? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tenang menghadapi serangan orang-orang yang membencimu. Mampukanlah kami agar kami tetap berpegang kepada ajaran-Mu dan dapat membawa sesama kami agar kelak memperoleh keselamatan yang Kau janjikan. Semoga gereja-Mu tidak terbawa arus dunia semata, tetapi menggunakan hal duniawi dalam mengupayakan kesejahteraan bersama dengan memperbaiki keadaan di masyarakat lewat tindakan nyata kasih kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mengalami derita kejatuhan yang pertama. Karyanya 2000 tahun yang lalu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan bisa dibilang tidak berhasil. Banyak murid lari meninggalkannya, dan bangsa pilihan Allah menolak kehadiran dirinya. Namun lihatlah, kini begitu banyak bangsa yang mengikuti Yesus. Kesejahteraan bersama tampaknya masih jauh dari harapan dan masih harus terus diupayakan. Di tengah berbagai bencana yang melanda masyarakat, kita dapat meneladani sikap Yesus ketika mengalami kejatuhan. Ia tetap bangkit berdiri dan meneruskan perjalanan. Tetaplah melakukan karya nyata kasih dan kebaikan tanpa memandang perbedaan, meskipun ada penolakan atau sikap kurang menerima di masyarakat. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia menyelesaikan tugas-Mu meski harus mengalami kejatuhan. Buatlah kami berani mengikuti langkah-Mu, terus melakukan perbuatan baik bagi sesama demi terwujudnya kesejahteraan bersama, meskipun harus menghadapi tantangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanan menuju Golgota, Yesus berjumpa dengan ibunya Maria yang tetap setia dalam penderitaan putranya. Namun ibu Yesus bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Relasi Yesus yang sangat dekat dengan Bunda Maria mengingatkan kita akan adanya pribadi-pribadi yang tetap mendoakan dan mendukung perjuangan hidup kita. Kita menjadi saluran rahmat Allah yang kita peroleh kepada sesama kita, agar setiap orang turut merasakan kasih dan kebaikan Allah sendiri. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Doronglah kami untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama yang berada di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Simon yang didesak oleh prajurit untuk membantu Yesus menunjukkan simpati pada Yesus. Yesus pun menerima pertolongan dari Simon. Pengalaman itu membuat hati Simon melekat pada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dan siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Dalam banyak kesempatan, kita terkadang gagal menjadi saudara dalam Kristus bagi sesama, yakni mereka yang dirundung malang, dibalut kesulitan dan dibungkam nestapa. Yesus mengajarkan kerendahan hati untuk mau dibantu dan dibantu orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita bangun komunikasi dan relasi yang baik dan berdaya guna dengan keluarga dan sesama kita. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, seperti Simon yang menolongmu, mampukan kami untuk dengan sukarela membantu sesama di dalam kesulitan saat ini. Semoga kami dapat menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderitaan,
Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Kejatuhan ini sebagai ungkapan bahwa perjuangan dalam hidup itu memang berat, sulit. Mari ulurkan tangan untuk meringankan penderitaan sesama, misalnya memberi solusi dari masalah yang tengah dihadapi, memberi pendampingan, mengumpulkan dana bantuan, memberi pekerjaan, atau membeli produk dari usaha kecil. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan menyakitkan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Allah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Recording complete. Banyak orang yang dapat kita bantu lewat cara kita masing-masing. Berkaca pada Yesus, Sang Guru membuat kita paham bahwa perjuangan dan tanggung jawab kita sebagai muridnya perlu dijalani dengan sungguh-sungguh lewat tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, untuk ketiga kalinya
Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hempasan angin kala itu menyebabkan tubuh berterbangan dan menempel pada muka Yesus membuat perih. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan. Namun dari sana ada doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan sabda yang menjadikan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di bawah kaki salib Yesus, betapa rapuhnya kekuasaan manusia di balik alam semesta. Mesta yang luas, manusia hanya setitik debu. Kini tidak ada yang lebih mulia dan berkuasa selain Engkau. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami selalu meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami tanpa menyimpan dendam. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Di salib Kau lihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pada saat kematian Yesus, tabir bait suci terbelah dari atas sampai bawah dan menimbulkan ketakutan dalam diri orang Yahudi yang menyaksikan peristiwa itu. Hal ini menandakan berakhirnya perjanjian lama dan permulaan dari perjanjian baru. Manusia tidak lagi terpisah dari Allah karena dosa, namun kini bisa menghampiri tahta kasih karunia keselamatan. Kehidupan dan kematian Yesus telah menghapuskan penghalang dosa. Kita hanya bisa hening menghayati kehendak Bapa melalui hidup dan matinya Yesus, dan kelak kebangkitannya. Tak pernah cukup nalar ini untuk memahami Yesus sedemikian taat kepada Bapa sampai akhir. Ia memberikan contoh totalitas, memenuhi panggilan hidup, dan kesediaan berkorban, memberi hidup bagi sesama. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami.
sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia, dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Sebablah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Recording complete. Untuk menolak hal-hal yang buruk yang telah memisahkan kita dari kasih Allah, disalibkan terhadap dunia, sehingga kita dapat memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan sesama secara lebih penuh dan total. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Yesus Putramu mampu melaksanakan kehendak-Mu hingga tuntas, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Sejak awal penciptaan dunia, Engkau menghendaki agar manusia sejahtera dan bahagia karena kasih-Mu yang sedemikian besar. Semoga lewat ibadat jalan salib ini, kami terus berkarya aksi nyata, mengupayakan kesejahteraan bersama, sehingga dengan demikian, semakin banyak orang merasakan kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai Bapa bagi semua orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat jalan salib telah selesai. Syukur kepada Allah. Entering time. Puji Tuhan. Jalan salib selesai. Kita lanjut misa Ekaristi. Ayo, Menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami